Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fania Mutiara Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di FDK UIN Wali Songo. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai progres inkubator bisnis dengan tema komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sebuah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atau calon pembeli guna memberikan sebuah informasi, memodifikasi tingkah laku, mengingatkan, dan membujuk. Kenapa? Karena kita ketika melakukan sebuah bisnis, kita harus memahami bagaimana konsep sebuah penjualan atau pemasaran yang dikenal dengan AIDA. AIDA adalah awareness, interest, desire, dan action. Setelah kita tahu konsep AIDA, kita beranjak ke bagaimana kita memahami bauran promosi. Kita udah nggak lagi ya ke marketing mix, tapi lebih ke promotion mix. Promotion mix itu adalah serangkaian metode, cara-cara, pilihan-pilihan, prosedur yang akan kita lakukan untuk melakukan kegiatan promosi. Contohnya advertising, kemudian ada sales promotion, public relation, personal selling, dan yang terakhir adalah direct marketing. Dari tiap metode-metode ini sebenarnya ada lebih banyak lagi ya, yang saya bahas hanya 5. Ada perbedaan di antara kelima metode promosi ini. Misalnya saja dari public relation dengan advertising. Public relation ini berorientasi pada menginformasikan, menumbuhkan citra dari sebuah perusahaan atau produk. Sementara advertising ini lebih dari itu. Selain menginformasikan, juga advertising harus disusun sedemikian rupa untuk menarik minat pelanggan dan mengarahkan mereka untuk dapat memutuskan membeli produk kita. Nah, ini perbedaan singkat aja nih. Grafik di atas menunjukkan bahwa karakteristik advertising dan publicity sedikit unik dibandingkan dengan personal selling dan sales promotion. Personal selling dan sales promotion dia menunjukkan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk anggaran promosi, semakin tinggi tingkat kesiapan order dari pembeli. Ini berbanding lurus atau sejalan. Tapi kalau misalnya advertising atau iklan itu berbanding terbalik. Jadi awalnya semakin tinggi cost atau anggaran pemasaran yang dibudgetkan, maka semakin rendah tingkat pembelian dari pelanggan, tapi kesadarannya semakin tinggi. Namun kita akan memetiknya di masa yang akan datang. Lama-kelamaan pembeli akan sadar, kesadaran itu pada akhirnya akan meningkat ke sebuah tahapan AIDA selanjutnya, yaitu interest, setelah interest kemudian ke desire, dan pada akhirnya action, beli. Ketika pelanggan membeli, kita sudah tidak membudgetkan iklan yang setinggi sebelumnya. Nah, itu adalah konsep pemasaran zaman dulu. Zaman dulu yang sekiranya belum tentu applicable di masa sekarang. Nah, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Karena kita harus pelan-pelan meninggalkan traditional marketing dan harus berganti haluan ke radical marketing. Mengingat sekarang ini banyak sekali perubahan, banyak sekali era disruption, kemudian kompetisi, persaingan pasar semakin tinggi. Kita harus pahami dulu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi bauran promosi. Kita tidak bisa menyamakan jenis produk satu dengan jenis produk lain. Kita tidak bisa menyamakan sifat pasar dari sisi demografi, dari sisi segmentasi pasar,
Kemudian kita juga tidak bisa menyamakan hal-hal lain yang tentunya mempengaruhi bauran promosi. Modern dan inverse thinking merupakan cara dalam menjalankan komunikasi pemasaran ketika kita melakukan strategi promosi. Ini adalah contoh modernisasi pemasaran, yakni melakukan penambahan pada strategi yang awalnya dilakukan. Segmenting, targeting, positioning ditambah dengan diversifikasi produk fokus, kemudian ada penggunaan menjadi manajemen sosial media. Kemudian word of mouth, ketok tular menjadi electronic word of mouth, electronic review yang ada di website, dan seterusnya. Di sini saya akan berikan contoh mengenai berpikir terbalik. Catatannya kita harus menguasai konsep dasar marketing dulu. Grafik sebelumnya dijelaskan bahwa biaya dengan minat pembelian itu berbanding terbalik ya pada iklan atau advertising. Tapi kita bisa berpikir bahwa iklan itu bisa menjadi berbanding lurus atau sejalan dengan sales promotion atau personal selling. Belum tentu iklan itu membutuhkan dana yang besar. Namun dengan jalannya waktu bisa meningkatkan minat pembelian apabila iklan itu didanai semakin tinggi. Jadikan advertising sebagai sarana terefektif. Kemudian mengapa? Karena saat ini iklan itu paling murah. Bagaimana dengan membuat konten? Konten seperti apa? Konten yang mengandung copywriting. Ceki-ceki video yuk. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Gimana puasanya hari ini, Bu? Kasih ya, Bu. Melakukan kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Maka jalani dengan niat yang jalani niat purnimu untuk berbuat lebih. Bear Brand, satu kaleng saat sahur. Rasakan kemurniannya dari Nestle. Oke, dari video barusan, adakah teknik copywriting yang digunakan dalam menciptakan sebuah konten? Nah, ketika menonton iklan tersebut kita tidak mempercepat video atau skip. Ketika bikin penasaran tiap adegan scene-nya, alurnya terstruktur dan natural, videonya mudah dipahami, konten dalam video tidak hanya sekedar menginformasikan namun menginspirasi terlebih-lebih meyakinkan, sudah jelas bahwa konten tersebut mengandung unsur copywriting. Nah, sekarang ayo kita coba buat konten dengan teknik copywriting ya ketika kita buat sebuah iklan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, buatlah short video 30-60 menit dengan identitas kreator dan lembaga atau instansi. Di paling akhir satu scene aja atau satu gambar aja, singkat saja. Sementara di awal atau di pertengahan bisa kalian sisipkan identitas produk atau jasa. Posisikan diri sebagai pembaca. Tidak diwajibkan menjalankan peran dalam konten. Kalau menjalankan peran akan lebih baik. Kemudian sajikan produk atau jasa sesuai minat atau dari inkubator produk branding sebelumnya. Yang keempat, pahami target market dan benefit produk atau jasamu. Itulah yang kamu sajikan. Kemudian informasi dalam video yang disajikan harus sesuai. Itu informasi harus bersifat faktual dan apa adanya. Bedakan konten public relation yang isinya hanya sekedar menginformasikan dan menaikkan citra. Bedakan dengan konten sales promotion. Namun konten copywriting ini lebih kepada bahasa yang ditata tanpa harus menawarkan, menyuruh atau mengajak, tapi harus mampu meyakinkan. Yang terakhir, laporkan dalam bentuk link media sosial, bisa di Instagram maupun di TikTok. Kenapa sih harus sedemikian kreatif dalam konten? Yaitu tadi kita kembalikan adanya konsep AIDA. Kemudian pembeli belum udah ngerasa parno atau sensi dulu ketika ada orang jualan, dia suruh beli.
Yang ketiga, perubahan konsumen yang terjadi terus-menerus, dan yang terakhir adalah perencanaan anggaran pemasaran yang kompleks dan dana yang terbatas. Terima kasih dan selamat mengerjakan.